Sudah 2 tahun lamanya aku membiarkan villa di puncak ini kosong dan terkunci rapat sejak suamiku meninggal. Namun saat aku datang hari ini, bulu kuduku justru merinding melihat pekarangannya. Bunga mawar kesukaan suamiku tumbuh subur dan tanahnya basah seperti baru saja disiram. Rasa penasaran memaksaku memeriksa keadaan. Dan apa yang kulihat selanjutnya membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Bagi Anda ini hanya beberapa detik, tapi bagi kami ini sangat berarti. Jangan lupa like dan subscribe agar channel Cerita Balas Diam bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Mobil sedan hitam itu melaju perlahan membelah kabut tipis yang menyelimuti kawasan puncak sore itu. Di balik kemudi, Davina menghela napas panjang. Tangannya mencengkeram setir dengan erat, mencoba menyalurkan rasa sesak yang tiba-tiba menghimpit dadanya. Sudah 2 tahun berlalu sejak Putra, suaminya, meninggal dunia karena serangan jantung mendadak. Selama 2 tahun itu pula, Davina tidak pernah berani menginjakan kaki ke villa peristirahatan mereka ini. Terlalu banyak kenangan manis yang menyakitkan di sana. Namun hari ini ia harus memberanikan diri. Niatnya sudah bulat untuk menjual villa tersebut. Biaya perawatan yang mahal dan rasa sakit setiap kali mengingat tempat itu membuat Davina merasa melepaskannya adalah jalan terbaik. Davina membelokkan mobilnya masuk ke jalan kecil berbatu yang mengarah ke gerbang villa. Ia sudah membayangkan akan melihat pemandangan yang menyedihkan. Rumput ilalang yang tinggi, cat tembok yang mengelupas, daun-daun kering yang berserakan, dan suasana angker rumah kosong yang tidak terawat. Ia bahkan sudah menyiapkan mental untuk menghabiskan tabungannya guna menyewa jasa pembersihan total sebelum memasang iklan jual. Namun, saat gerbang kayu villa itu terlihat di kejauhan, kening Davina berkerut. Ia melambatkan laju mobilnya. Matanya menyipit memastikan penglihatannya tidak salah. Pemandangan di depannya sungguh di luar dugaan. Tidak ada rumput liar yang meninggi, tidak ada cat yang kusam. Pagar kayu villa itu terlihat mengkilap, seperti baru saja dipelitur ulang. Davina menghentikan mobilnya tepat di depan gerbang. Ia turun dengan langkah ragu. Angin dingin puncak menerpa gamis panjang yang ia kenakan, membuat kainnya berkibar pelan. Ia menyentuh kerudungnya, memastikan posisinya tetap rapi, lalu melangkah mendekati pagar. Matanya membelalak saat melihat pekarangan depan. Bunga-bunga mawar tumbuh dengan sangat subur dan rapi. Bukan sembarang mawar, melainkan mawar jenis impor yang dulu sangat disukai oleh almarhum Putra. Davina ingat betul betapa sulitnya merawat bunga jenis itu. Butuh ketelatenan, pupuk khusus, dan penyiraman yang teratur. Jika villa ini kosong selama 2 tahun, seharusnya tanaman-tanaman ini sudah mati mengering. Tapi yang dilihatnya justru sebaliknya. Kelopak-kelopak bunga itu mekar sempurna. Tanah di sekitarnya pun gembur dan basah, menandakan baru saja disiram pagi tadi atau sore ini. Jantung Davina berdegup kencang. Pertanyaan demi pertanyaan membanjiri kepalanya. Siapa yang merawat semua ini? Apakah Riko, sepupu Putra yang dulu dipercaya memegang kunci cadangan, yang melakukannya? Tapi Riko selalu mengaku sibuk dengan pekerjaannya di luar kota, dan sering meminta uang pada Davina dengan alasan bisnisnya sedang seret. Rasanya mustahil Riko menyisihkan waktu dan uang untuk merawat villa yang lokasinya jauh ini. Davina merogoh tas tangannya, mencari kunci gerbang. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan anak kunci ke lubang gembok. Krik,
terbuka. Gembok itu tidak berkarat sama sekali. Sangat licin saat diputar. Davina melangkah masuk ke halaman. Suasana terasa begitu hidup, jauh dari kesan rumah kosong. Ia berjalan perlahan menuju pintu utama. Teras depan sangat bersih. Tidak ada debu tebal di lantai marmernya. Bahkan, ada sepasang sandal rumah yang tertata rapi di rak sepatu samping pintu. Sandal itu terlihat baru. Perasaan Davina semakin tidak enak. Ia merasa seperti tamu asing yang hendak masuk rumah orang lain. Padahal, sertifikat rumah ini jelas atas namanya dan nama almarhum putra. Ia menempelkan telinganya ke pintu kayu jati yang kokoh itu. Hening. Tidak ada suara aktivitas dari dalam. Dengan napas tertahan, Davina memasukkan kunci pintu utama. Pintu terbuka dengan mulus tanpa suara derit engsel. Aroma ruangan langsung menyergap indera penciumannya. Bukan bau apek rumah tua, melainkan aroma pengharum ruangan lavender yang lembut. Itu adalah aroma kesukaan putra. Davina melangkah masuk. Kakinya gemetar saat menginjak karpet ruang tamu yang empuk dan bersih. Matanya menyapu sekeliling. Semuanya tampak sempurna. Tirai jendela yang mewah tersibak rapi membiarkan cahaya sore masuk. Sofa kulit di ruang tengah terlihat mengkilap. Meja kaca bersih tanpa noda sidik jari. Bahkan vas bunga di atas meja makan terisi bunga segar yang baru dipetik. Davina merasa bulu kuduknya meremang. Ini tidak mungkin pekerjaan hantu. Ini pekerjaan manusia. Seseorang telah tinggal di sini. Seseorang telah merawat rumah ini seolah-olah miliknya sendiri. Apakah ada tunawisma yang masuk? Tapi jika tunawisma, dari mana mereka punya uang untuk membeli pengharum ruangan mahal dan merawat taman seindah itu? Davina berjalan menuju dapur. Semuanya bersih. Kulkas menyala dan berdengung halus. Ia memberanikan diri membuka pintu kulkas. Isinya penuh. Ada buah-buahan segar, aneka minuman kemasan, sayuran, daging, dan bahan makanan lainnya. Tanggal kedaluarsa di kemasan susu menunjukkan bahwa barang-barang ini baru dibeli beberapa hari yang lalu. Davina menutup pintu kulkas dengan lemas. Ia mundur beberapa langkah. Rasa takut mulai menjalar. Ia tidak sendirian. Siapapun yang tinggal di sini bisa saja kembali kapan saja. Namun, rasa penasaran Davina mengalahkan rasa takutnya. Ia harus tahu siapa orang lancang yang berani menempati rumah peninggalan suaminya ini. Davina teringat sesuatu. Ruang kerja putra. Di sana ada ruang rahasia di balik lemari buku. Tempat putra menyimpan berangkas dan juga server untuk kamera pengawas tersembunyi. Putra adalah orang yang sangat peduli keamanan. Ia memasang kamera-kamera kecil di sudut-sudut tak terduga yang bahkan tidak diketahui oleh tamu biasa. Davina berdoa dalam hati. Semoga sistem itu masih berfungsi. Ia bergegas menaiki tangga menuju lantai 2. Langkahnya dibuat seringan mungkin. Pintu ruang kerja putra tertutup rapat. Davina membukanya perlahan. Ruangan itu juga bersih, sama seperti ruangan lainnya. Meja kerja putra tertata rapi. Davina langsung menuju lemari buku besar yang menempel di dinding. Ia meraba bagian bawah rak ketiga, menekan sebuah panel kayu kecil yang tersembunyi. Terdengar bunyi klik pelan, dan lemari buku itu bergeser sedikit ke depan. Davina menariknya,
membuka celah cukup untuk tubuhnya masuk ruangan sempit di belakangnya. Di dalam ruang rahasia itu, udara terasa sedikit pengap, tapi peralatannya masih ada. Davina duduk di kursi kecil di depan deretan monitor yang mati. Ia menekan tombol daya pada unit komputer utama. Lampu indikator berkedip. Mesin berdengung pelan. Davina menahan napas, menunggu sistem menyala. Layar monitor berpendar, menampilkan logo sistem keamanan. Ia mengetikkan kata sandi yang hanya diketahui olehnya dan putra, yaitu tanggal pernikahan mereka. Sistem terbuka. Layar terbagi menjadi beberapa kotak kecil, menampilkan pandangan langsung dari berbagai sudut villa. Ruang tamu, dapur, teras, kamar utama, semuanya terlihat kosong saat ini. Davina menghela napas lega. Setidaknya saat ini tidak ada orang di dalam rumah selain dirinya. Namun ia butuh jawaban. Tangannya menggerakkan tetikus, membuka menu rekaman arsip. Ia ingin melihat apa yang terjadi kemarin malam. Davina memilih berkas rekaman tertanggal 1 hari sebelumnya, pukul 8 malam. Video mulai diputar. Awalnya hanya ruangan kosong yang terlihat. Davina mempercepat laju video. Tiba-tiba pintu utama terbuka. Lampu ruang tengah menyala. Davina mendekatkan wajahnya ke layar. Matanya menyipit. Sesosok pria masuk ke dalam bingkai kamera. Pria itu berjalan santai, seolah ia adalah pemilik rumah. Ia mengenakan baju koko putih dan kain sarung tenun. Davina menutup mulutnya dengan tangan, menahan pekikan. Baju dan sarung itu adalah milik putra. Ia sangat mengenalnya. Saat pria itu berbalik menghadap ke arah kamera yang tersembunyi di balik jam dinding, wajahnya terlihat jelas. Itu Riko, sepupu putra. Davina merasa darahnya mendesir. Jadi selama ini Riko yang menempati villa ini. Riko yang selalu mengaku hidup susah dan meminta belas kasihan Davina, ternyata hidup mewah di sini. Kemarahan mulai membakar dada Davina. Riko telah membohonginya mentah-mentah. Tapi kejutan itu belum berakhir. Dalam rekaman itu, Riko duduk di sofa, menyalakan televisi, lalu memanggil seseorang. Dari arah tangga turun seorang wanita. Wanita itu mengenakan piyama panjang berbahan sutra yang terlihat sangat nyaman. Rambutnya terurai panjang. Saat wanita itu melintas di bawah cahaya lampu kristal, Davina merasa jantungnya berhenti berdetak seketika. Wajah itu sangat akrab. Senyumannya sering Davina lihat setiap minggu saat mereka bertemu di acara pengajian atau makan siang bersama. Itu Dita, sahabat terbaiknya. Davina merasa dunianya runtuh. Dita, sahabat yang selalu memeluknya saat ia menangis merindukan putra. Dita, yang selalu berkata sabar dan menguatkan Davina. Dita, yang selalu berkata ia sedang sibuk mengurus butiknya. Ternyata ada di sini, di villa milik Davina, bersama sepupu suaminya. Di layar monitor, Davina melihat Dita berjalan menghampiri Riko, membawa nampan berisi potongan buah dan 2 gelas minuman. Dita duduk di sebelah Riko, sangat dekat. Terlalu dekat untuk hubungan sekedar teman atau kerabat jauh. Riko merangkul bahu Dita dengan akrab, dan Dita menyadarkan kepalanya di dada Riko. Mereka tertawa, berbincang dengan santai, menikmati fasilitas villa yang seharusnya menjadi kenangan suci bagi Davina dan putra. Air mata Davina menetes tanpa sadar. Bukan air mata kesedihan,
melainkan air mata kemarahan yang luar biasa. Pengkhianatan ini terlalu menyakitkan. Dua orang yang paling ia percaya ternyata menusuknya dari belakang dengan cara yang paling keji. Davina menaikkan volume suara pada rekaman itu. Audio yang tertangkap sedikit berisik, namun cukup jelas. Ia mendengar suara tawa Riko yang menggelegar. "Nyaman sekali ya, Dit. Tidak sia-sia kita rawat tempat ini," ucap Riko dalam rekaman itu sambil mengambil potongan apel. Dita tersenyum, lalu menyuapkan sepotong buah ke mulut Riko. "Tentu saja, daripada dijual murah oleh janda bodoh itu, lebih baik kita yang nikmati. Lagi pula, dia tidak akan pernah curiga." "Davina itu terlalu lugu. Dia pikir kamu sepupu yang berbakti dan aku sahabat yang setia." Tangan Davina mengepal kuat hingga kukunya memutih. Kata-kata Dita menamparnya lebih keras daripada pukulan fisik manapun. "Janda bodoh." Gumam Davina menirukan ucapan Dita dengan suara bergetar menahan amarah. Ia terus menatap layar, merekam setiap detail pengkhianatan itu dalam ingatannya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya dalam rekaman itu membuat Davina menyadari bahwa masalah ini bukan sekedar perselingkuhan atau penyerobotan rumah. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Riko terlihat bangkit dari sofa, berjalan mondar-mandir dengan wajah serius. "Tapi sampai kapan kita sembunyi-sembunyi begini? Kapan kita bisa balik nama sertifikatnya? Aku bosan harus pura-pura miskin di depan Davina." Dita tertawa kecil. Suara tawanya terdengar dingin dan menakutkan. "Sabar, Mas. Semuanya butuh proses. Kita sudah berhasil menyingkirkan Putra 2 tahun lalu tanpa jejak. Masa urus surat saja kamu tidak sabar?" Napas Davina tercekat. Ia merasa pasokan oksigen di ruang sempit itu mendadak hilang. Menyingkirkan Putra tanpa jejak? Apa maksud ucapan Dita? Davina mematung. Matanya terbelalak menatap layar monitor yang kini seolah menampilkan film horor paling mengerikan dalam hidupnya. Kata-kata Dita terus terngiang di telinga Davina, berulang-ulang seperti kaset rusak. "Kita sudah berhasil menyingkirkan Putra 2 tahun lalu tanpa jejak." Tubuh Davina menggigil hebat. Ia memeluk dirinya sendiri, berusaha meredam getaran yang menguasai seluruh persendiannya. Selama ini, ia dan seluruh keluarga percaya bahwa Putra meninggal karena serangan jantung alami. Dokter mengatakan hal itu wajar, karena Putra memang memiliki riwayat kolesterol tinggi dan sering bekerja lembur. Tidak ada yang curiga. Tidak ada yang meminta otopsi. Putra dimakamkan dengan tenang, dan Davina menerima takdir itu dengan ikhlas. Namun kini, keikhlasan itu hancur berkeping-keping. Davina kembali memutar rekaman itu, memundurkannya sedikit untuk memastikan pendengarannya tidak salah. Ia memasang pelantang telinga yang tergantung di dinding, agar suara percakapan mereka terdengar lebih jernih. "Jangan bicara keras-keras soal itu," sahut Riko dalam video. Terlihat sedikit waspada meski mereka hanya berdua. "Kalau sampai ada yang dengar, kita tamat." "Siapa yang mau dengar?" Dita mencibir. Ia bangkit dan menuangkan air ke dalam gelas. "Villa ini terisolasi. Davina tidak akan ke sini karena trauma dan warga desa tidak peduli. Rencana kita sempurna, Mas. Obat herbal yang aku tukar dengan obat jantung Putra itu bekerja sangat lambat tapi pasti. Tidak ada racun yang terdeteksi. Hanya gagal jantung biasa." Davina membekap mulutnya kuat-kuat, agar isak tangisnya tidak pecah. Air mata mengalir deras membasahi pipinya. Jadi itu sebabnya.
Davina ingat, sebulan sebelum kematiannya, Putra mengeluh obat jantungnya terasa berbeda. Rasanya lebih pahit. Waktu itu, Dita yang menawarkan diri mengambilkan obat Putra di apotik, karena Davina sedang sakit tifus. Dita bilang, apoteker mengganti mereknya dengan generik yang khasiatnya sama. Davina percaya begitu saja. Ternyata, itu adalah awal dari pembunuhan berencana terhadap suaminya. Sahabatnya sendiri yang membunuh suaminya, perlahan-lahan, hari demi hari, tepat di depan matanya. Rasa mual menyerang perut Davina. Ia ingin muntah. Ia ingin berteriak. Namun, insting bertahan hidupnya tiba-tiba menyala. Suara deru mesin mobil terdengar samar dari arah luar villa. Davina tersentak. Ia melepas pelantang telinga dan menajamkan pendengaran. Suara itu semakin jelas, mendekat ke arah gerbang. Jantung Davina berpacu liar. Ia melihat ke layar monitor yang menampilkan kamera gerbang depan. Sebuah mobil SUV putih berhenti di sana. Riko turun dari mobil untuk membuka pagar. Mereka datang. Panik melanda Davina. Mobilnya terparkir di dalam halaman, tepat di depan teras. Riko pasti akan melihatnya. Davina merutuki kebodohannya. Kenapa ia tidak memarkir mobil di luar? Ia terjebak. Tidak mungkin ia keluar sekarang dan berpapasan dengan mereka. Riko adalah lelaki yang besar dan kuat. Dan jika mereka tahu Davina sudah mengetahui rahasia pembunuhan itu, nyawanya pasti tidak akan selamat. Davina melihat sekeliling ruang rahasia itu. Ruangan ini sempit. Hanya ada meja komputer dan rak arsip. Pintu masuknya tersembunyi di balik lemari buku di ruang kerja. Jika mereka tidak masuk ruang kerja, mungkin Davina aman. Tapi jika mereka masuk, di layar monitor, Davina melihat mobil Riko masuk dan parkir tepat di sebelah mobil sedan Davina. Riko dan Dita turun dari mobil dengan wajah tegang. "Mobil siapa ini?" tanya Riko. Suaranya tertangkap oleh mikrofon kamera teras. Ia mengelilingi mobil Davina, mengintip ke dalam. "Ini mobil Davina," seru Dita panik. Wajah cantiknya pucat pasi. "Kenapa dia ada di sini? Bukannya dia bilang mau ke rumah ibunya di Bandung?" "Sialan," umpat Riko. Ia merogoh saku celananya. Mungkin mencari senjata atau sekedar ponselnya. "Cari dia. Dia pasti ada di dalam. Jangan sampai dia melihat kita di sini." Davina tahu ia tidak punya banyak waktu. Ia segera mematikan monitor agar cahaya layarnya tidak terlihat dari celah lemari. Ruangan itu kini gelap gulita. Hanya diterangi sedikit cahaya yang merimbai dari celah di balik lemari buku. Davina duduk mematung di sudut ruangan, berdoa dalam hati, memohon perlindungan Tuhan. Ia mendengar suara pintu utama didobrak kasar. Langkah kaki berat Riko dan suara hak sepatu Dita terdengar menggema di lantai bawah. "Davina! Davina!" teriak Riko. Suaranya terdengar marah. "Keluar kau!" Terdengar suara barang-barang dibanting. Mereka memeriksa dapur, kamar tamu, dan toilet di lantai bawah. "Dia tidak ada di bawah!" teriak Dita. "Cek lantai atas, cek ruang kerja Putra." Jantung Davina rasanya mau copot mendengar perintah itu. Langkah kaki mereka menaiki tangga dengan cepat. Semakin dekat, semakin keras. Pintu ruang kerja dibuka dengan kasar hingga menghantam dinding. Davina menahan napasnya, menekan tangannya ke dada, berusaha meredam detak jantungnya sendiri yang terdengar seperti genderang perang di telinganya yang sunyi. "Kosong." Suara Riko terdengar sangat dekat, hanya terpisah oleh lemari buku. "Dia tidak ada di sini." "Coba cek balkon," perintah Dita.
Davina mendengar langkah kaki menjauh menuju pintu balkon. Ini kesempatannya. Tapi ia tidak bisa keluar lewat pintu ruang kerja, karena ia harus melewati mereka. Ia teringat, ruang rahasia ini memiliki ventilasi udara kecil yang terhubung ke loteng. Dan dari loteng ada jalan tikus menuju atap bagian belakang. Itu jalan yang sangat berisiko, tapi ia tidak punya pilihan lain. Namun suara Dita kembali terdengar mendekat. "Tunggu Riko, lihat ini." Suara Dita terdengar curiga. "Kursi kerja Putra posisinya berubah. Tadi pagi sebelum kita pergi, aku merapikannya menghadap ke jendela. Sekarang menghadap ke meja." "Mungkin angin," sahut Riko tidak sabar. "Jendela tertutup rapat, bodoh. Ada orang yang duduk di sini tadi," desis Dita. "Dan lihat, ada bekas jari di debu tipis di atas meja." Davina memejamkan mata. Ia lupa mengembalikan posisi kursi. Kecermatan Dita sungguh menakutkan. "Apa mungkin Dita tahu soal ruang rahasia?" tanya Dita tiba-tiba. Darah Davina membeku. Jika Dita tahu atau bahkan hanya menebak tentang ruangan ini, tamatlah riwayatnya. "Ruang apa? Putra tidak pernah cerita," jawab Riko bingung. "Putra itu penuh rahasia. Bantu aku geser lemari buku ini. Perasaanku tidak enak," perintah Dita. Terdengar suara Riko mengeluh. Lalu suara gesekan berat lemari kayu yang ditarik paksa. Davina terpojok. Ia melihat pegangan pintu rahasia mulai bergetar. Mereka mencoba membukanya dari luar. Untungnya, pintu itu terkunci otomatis dari dalam dan terbuat dari baja berlapis kayu, sehingga tidak mudah didobrak. "Keras sekali, seperti dipaku mati," gerutu Riko setelah mencoba menariknya. "Gunakan linggis atau palu, ada di gudang bawah. Cepat ambil," perintah Dita dengan nada histeris. Riko berlari keluar ruangan menuruni tangga. Dita masih berdiri di depan lemari. Napasnya terdengar memburu. Davina tahu, ini adalah satu-satunya celah waktu yang ia miliki. Ia tidak bisa menunggu mereka kembali dengan linggis. Ia menatap ke atas, ke arah ventilasi udara. Dengan tenaga yang tersisa, Davina memanjat meja komputer, membuka penutup ventilasi dengan hati-hati, dan menarik tubuhnya ke atas. Sempit, kotor dan gelap. Gamisnya tersangkut paku, robek di bagian bawah. Tapi ia tidak peduli. Ia merayap di lorong ventilasi yang berdebu itu secepat mungkin. Di bawah, ia mendengar Riko kembali dengan napas mos-mosan. "Minggir!" teriak Riko. "Bam! Bam!" Suara hantaman linggis menghajar pintu ruang rahasia terdengar mengerikan. Davina terus merayap. Air mata dan keringat bercampur di wajahnya. Ia mencapai ujung ventilasi yang mengarah ke atap jemuran di belakang villa. Ia menendang kisi-kisi ventilasi hingga lepas, lalu melompat turun ke lantai beton jemuran. Kakinya terasa nyeri saat mendarat, tapi ia langsung bangkit. Hujan mulai turun rintik-rintik, menyamarkan suara langkahnya. Davina tidak bisa mengambil mobilnya. Kunci mobil tertinggal di tasnya yang ada di dalam mobil. Ia harus lari. Ia menuruni tangga putar di belakang villa yang menuju ke kebun samping. Dengan mengendap-endap di antara semak-semak bunga mawar yang basah, Davina berhasil mencapai pagar samping yang lebih rendah. Ia memanjat dengan susah payah, mengabaikan duri mawar yang menggores telapak tangannya hingga berdarah. Begitu kakinya menyentuh tanah di luar area villa, Davina berlari sekencang-kencangnya menembus kegelapan jalan desa. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia terus berlari sampai paru-parunya terasa terbakar.
menuju ke jalan raya utama untuk mencari pertolongan atau angkutan umum. Di tengah pelariannya, di bawah guyuran hujan yang semakin deras, rasa takut Davina perlahan berubah. Rasa takut itu mengeras, membeku, dan bermetamorfosis menjadi dendam yang dingin. Mereka pikir Davina sudah lari ketakutan. Mereka pikir mereka menang. Tapi mereka salah. Davina memang kehilangan bukti rekaman fisik karena tidak sempat menyalinnya. Tapi ia membawa sesuatu yang lebih berbahaya. Ingatan dan pengetahuan tentang kejahatan mereka. Sambil menyeka air hujan di wajahnya, Davina bersumpah demi nama almarhum suaminya. Ia tidak akan lapor polisi sekarang. Itu terlalu mudah bagi mereka. Penjara terlalu mewah untuk pembunuh seperti Dita dan Riko. Davina akan menghancurkan mereka perlahan-lahan. Ia akan membuat mereka merasakan ketakutan yang sama. Rasa sakit yang sama. Sebelum akhirnya menyeret mereka ke neraka dunia yang sesungguhnya. Permainan baru saja dimulai. Hujan deras malam itu seolah berlomba dengan air mata yang membasahi wajah Davina. Ia berlari tanpa arah di pinggir jalan raya puncak yang gelap dan licin. Kakinya terasa perih. Napasnya memburu. Namun rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Setiap langkah kakinya menghentak aspal. Bayangan wajah Dita dan Riko yang tertawa di atas penderitaannya terus berputar di kepala. Davina akhirnya menemukan sebuah warung kopi kecil yang masih buka di pinggir jalan. Dengan tubuh menggigil kedinginan, ia meminta bantuan pemilik warung untuk memanggilkan ojek pangkalan. Ia tidak berani memesan taksi daring, karena takut dilacak oleh Riko melalui aplikasi di ponselnya yang mungkin sudah disadap atau dipantau. Davina meminta diantar ke sebuah penginapan melati yang letaknya tersembunyi, jauh dari jalan utama. Tempat yang tidak mungkin didatangi oleh orang-orang sekelas Dita dan Riko. Sesampainya di kamar penginapan yang sempit dan berbau lembab itu, Davina merosot duduk di lantai. Ia menatap pantulan dirinya di cermin lemari tua. Kerudungnya berantakan. Gamisnya kotor penuh lumpur. Dan wajahnya pucat pasi. Namun, di balik mata yang sembab itu, ada nyala api baru yang tidak pernah padam. Davina bersumpah ia tidak akan menjadi korban yang diam saja. Malam itu, ia tidak bisa tidur sedetik pun. Otaknya bekerja keras menyusun kepingan-kepingan memori masa lalu. Ia teringat kembali hari-hari menjelang kematian Pak Putra. Suaminya sering mengeluh dada berdebar dan keringat dingin setelah meminum obat. Saat itu, Davina ingin membawa Pak Putra ke dokter. Tapi, Dita selalu mencegahnya dengan alasan Pak Putra hanya butuh istirahat dan obat herbal mahal yang ia bawakan lebih ampuh daripada obat kimia. Keesokan paginya, Davina memulai langkah pertamanya. Ia tidak langsung pulang ke Jakarta. Ia pergi ke pasar terdekat. Membeli pakaian sederhana yang murah agar tidak mencolok. Dan membeli sebuah ponsel bekas serta nomor baru. Ponsel lamanya ia matikan total dan ia simpan di dasar tas. Davina harus menjadi hantu bagi mereka. Setelah merasa cukup aman, ia menyewa mobil rental murah dari warga sekitar dan melaju menuju kota, tempat apotik langganan almarhum suaminya berada. Ia ingat betul ucapan Dita dalam rekaman kamera pengawas itu, tentang menukar obat. Davina harus membuktikannya. Jika benar ada manipulasi obat, pasti ada jejaknya di apotik tersebut. Entah itu catatan pembelian atau kesaksian pegawai. Apotik itu masih sama seperti 2 tahun lalu. Terletak di ruko tua di pinggir kota. Davina melangkah masuk dengan jantung berdebar. Aroma obat-obatan yang khas langsung menyergapnya. Membawa kembali kenangan saat ia sering menebus resep untuk Pak Putra.
Di balik meja kasir, seorang pria muda berkacamata sedang sibuk menata botol vitamin. Davina mengenalinya. Itu Tony, asisten apoteker yang dulu sering melayani Pak Putra karena Pak Putra selalu memberinya tip lumayan. Davina mendekat, berusaha bersikap tenang meski tangannya dingin dan berkeringat. Tony mendongak dan sedikit terkejut melihat Davina. Ia mengenali Davina, meski penampilan wanita itu kini terlihat lebih kurus dan matanya menyiratkan kelelahan yang mendalam. Tony menyapa dengan ramah dan menanyakan kabar Davina. Davina menjawab seadanya, lalu perlahan mengarahkan pembicaraan ke topik utama. Ia berkata bahwa ia sedang merapikan berkas-berkas kesehatan almarhum suaminya untuk keperluan asuransi dan menemukan ada beberapa resep yang hilang catatannya. Davina meminta tolong pada Tony untuk mengecek riwayat pengambilan obat Pak Putra di bulan terakhir sebelum beliau meninggal. Tony tampak ragu sejenak, karena itu melanggar privasi. Namun, melihat wajah memohon Davina dan mengingat kebaikan almarhum Pak Putra, ia akhirnya luluh. Tony mulai mengetik di komputernya, mencari data arsip 2 tahun lalu. Hening yang panjang terjadi saat Tony menatap layar monitor. Davina meremas ujung kerudungnya, menahan napas. Tiba-tiba kening Tony berkerut dalam. Ia bergumam pelan, mengatakan ada sesuatu yang aneh. Davina mendesak, bertanya apa yang salah. Tony memutar layar monitor agar Davina bisa melihatnya. Ia menjelaskan bahwa pada bulan terakhir itu, resep obat jantung rutin dari dokter spesialis Pak Putra memang masuk ke sistem. Namun statusnya tidak pernah ditebus. Obat itu dibatalkan pengambilannya. Sebagai gantinya, ada transaksi pembelian obat herbal impor dosis tinggi dan suplemen pemacu energi dalam jumlah banyak. Davina terperangah. Ia bertanya, siapa yang melakukan transaksi itu? Tony mencoba mengingat-ingat. Ia bilang, waktu itu yang datang bukan Pak Putra, melainkan seorang wanita yang mengaku sebagai kerabat. Wanita itu bilang Pak Putra ingin mencoba pengobatan alternatif, dan dokter sudah setuju. Padahal obat herbal yang dibeli itu memiliki efek samping meningkatkan detak jantung secara drastis. Sangat berbahaya bagi penderita penyakit jantung koroner seperti Pak Putra. Tony mengaku sempat memperingatkan wanita itu. Tapi wanita itu bersikeras dan bahkan menunjukkan surat kuasa yang ditandatangani oleh istri Pak Putra, yaitu Ibu Davina sendiri. Darah Davina mendidih. Ia tidak pernah menandatangani surat kuasa apapun untuk pembelian obat herbal itu. Ia meminta Tony menunjukkan bukti arsip fisik surat kuasa tersebut jika masih ada. Tony pergi ke gudang belakang cukup lama. Menit demi menit yang berlalu terasa seperti jam bagi Davina. Akhirnya, Tony kembali dengan sebuah map berdebu. Ia mengeluarkan selembar kertas lusuh. Davina menyambar kertas itu dengan tangan gemetar. Di sana tertera tanda tangan atas nama Davina. Namun tarikan garisnya kaku. Dan jelas sekali itu palsu. Dan yang lebih membuat Davina yakin adalah tanggal yang tertera di sana. Padahal hari itu, Davina sedang dirawat di rumah sakit karena tifus. Sehingga mustahil ia bisa menandatangani surat itu. Davina bertanya pada Tony, apakah ia ingat ciri-ciri wanita yang mengambil obat itu? Tony memejamkan mata, mencoba menggali ingatan lamanya. Ia berkata, wanita itu cantik, rambutnya panjang, bicara sangat manis dan meyakinkan.
serta wangi parfumnya sangat menyengat. Tony juga ingat wanita itu memakai gelang emas dengan liontin berbentuk huruf D. Deskripsi itu sudah lebih dari cukup. Itu adalah Dita. Gelang liontin huruf D itu adalah hadiah ulang tahun dari Davina untuk Dita 3 tahun lalu. Bukti ini sudah sangat telak. Dita bukan hanya meracuni pikiran Davina, tapi secara harfiah meracuni tubuh Pak Putra dengan menukar obat penyelamat hidupnya dengan racun yang mematikan. Davina meminta salinan semua bukti transaksi dan fotokopi surat kuasa palsu itu. Tony memberikannya dengan tatapan prihatin, seolah ia baru menyadari bahwa ia tanpa sengaja telah menjadi bagian dari tragedi kematian Pak Putra. Davina berterima kasih pada Tony dan berpesan agar Tony merahasiakan kedatangannya ini dari siapapun, terutama jika ada orang lain yang bertanya tentang resep Pak Putra. Setelah mengantongi bukti-bukti itu, Davina keluar dari apotik. Matahari siang yang terik tidak mampu menghangatkan tubuhnya yang terasa beku oleh kenyataan pahit. Di dalam mobil, Davina menatap lembaran kertas di tangannya. Ini adalah senjata pertamanya. Sebuah bukti pembunuhan berencana yang dilakukan dengan sangat rapi. Namun, Davina tahu ia belum bisa ke polisi sekarang. Riko dan Dita punya uang dan koneksi. Mereka bisa saja menyuap hukum atau menghilangkan bukti asli jika Davina bergerak gegabah. Davina harus menghancurkan mereka dari dalam, membuat mereka saling curiga, hingga mereka sendiri yang membongkar kejahatan mereka. Setelah mendapatkan bukti dari apotik, Davina memutuskan untuk memainkan peran terbaik dalam hidupnya. Ia tidak akan lari. Ia akan menghadapi mereka. Davina mengaktifkan kembali ponsel lamanya. Seketika itu juga, ratusan notifikasi pesan dan panggilan tak terjawab dari Dita dan Riko membanjiri layar ponselnya. Davina menarik napas panjang, menenangkan detak jantungnya yang berpacu kencang, lalu menekan tombol panggil ke nomor Dita. Ia harus terdengar wajar, seolah-olah ia adalah Davina yang bodoh dan polos, bukan Davina yang baru saja kabur dari ventilasi udara semalam. Nada sambung berbunyi 2 kali sebelum akhirnya diangkat. Suara Dita terdengar panik dan histeris di ujung sana. Dita langsung memberondong Davina dengan pertanyaan. Di mana Davina sekarang? Kenapa mobilnya ada di villa tapi orangnya hilang? Kenapa ponselnya mati seharian? Akting Dita sungguh luar biasa. Terdengar sangat khawatir layaknya seorang sahabat sejati. Davina memejamkan mata, membayangkan wajah licik Dita. Lalu mulai berbicara dengan nada suara yang lemah dan bergetar, seolah-olah ia sedang sakit. Davina mengarang cerita bahwa kemarin sore ia memang sampai di villa. Namun, begitu ia turun dari mobil dan hendak membuka pintu, ia merasakan pusing yang luar biasa dan sesak napas. Ia mengaku melihat bayangan hitam besar di teras rumah, yang menyerupai sosok almarhum Pak Putra dengan wajah marah. Davina berkata ia sangat ketakutan dan panik, sehingga ia lari meninggalkan mobil begitu saja, dan menumpang truk sayur yang lewat untuk turun ke jalan raya. Lalu langsung pulang ke Jakarta menaiki bus umum, karena terlalu terkejut untuk menyetir. Ia beralasan mematikan ponsel karena ingin menenangkan diri, dan baru berani menyalakannya sekarang. Di ujung telepon, hening sejenak. Davina tahu Dita sedang mencerna cerita itu, menimbang-nimbang apakah masuk akal atau tidak. Namun, Davina tahu kelemahan Dita. Dita selalu menganggap Davina wanita lemah, penakut, dan percaya pada hal-hal mistis.
Cerita tentang melihat hantu Pak Putra pasti akan masuk akal bagi Dita. Apalagi mengingat Dita sendiri punya rasa bersalah tersembunyi. Benar saja, suara Dita berubah menjadi lebih tenang. Bahkan terdengar nada lega yang tertahan. Dita berkata, "Syukurlah kalau Davina selamat." Dita lalu bercerita dengan bohong bahwa ia dan Riko kebetulan lewat daerah puncak untuk urusan bisnis dan melihat mobil Davina terparkir di villa kosong. Makanya mereka masuk untuk mengecek. Davina menahan rasa mual mendengar kebohongan itu. Ia berpura-pura berterima kasih pada Dita karena sudah peduli. Davina bahkan meminta tolong pada Dita dan Riko untuk membawakan mobilnya kembali ke Jakarta. Karena ia masih terlalu takut untuk kembali ke villa itu. Dita dengan semangat menyanggupi. Ia berkata akan segera mengurus mobil itu dan mengantarkannya ke rumah Davina. Pembicaraan ditutup dengan Dita yang berjanji akan menemani Davina menenangkan diri nanti malam. Davina mematikan telepon dan melemparnya ke jok mobil. Ia tertawa getir. Mereka termakan umpannya. Sekarang mereka merasa aman. Mereka pikir rahasia mereka masih terjaga. Dan rasa aman itulah yang akan menjadi kehancuran mereka. Malam harinya, Davina sudah kembali ke rumahnya di Jakarta. Ia membersihkan diri, memakai pakaian rumah yang rapi, dan menunggu kedatangan musuh-musuhnya. Sekitar pukul 8 malam, Dita dan Riko datang membawa mobil Davina. Mereka masuk rumah dengan wajah penuh keprihatinan palsu. Riko, yang kemarin Davina lihat di kamera pengawas tertawa puas sambil merokok, kini berakting sebagai sepupu yang protektif. Ia menceramahi Davina agar tidak pergi sendirian ke tempat sepi seperti villa itu. Dita duduk di samping Davina, memegang tangannya dan memijat bahunya pelan. Sentuhan tangan Dita terasa seperti bara api di kulit Davina. Namun, Davina memaksakan diri untuk tersenyum lemah dan mengucapkan terima kasih. Saat Dita ke dapur untuk membuatkan teh, Davina melancarkan serangan pertamanya. Ia sengaja meletakkan sebuah amplop coklat di atas meja tamu, tepat di depan Riko duduk. Amplop itu kosong, tapi di luarnya Davina menuliskan satu kalimat dengan spidol merah. Saksi mata 12 Agustus. Tanggal 12 Agustus adalah tanggal kematian Pak Putra. Riko yang melihat tulisan itu langsung menegang. Matanya membelalak menatap amplop itu, lalu menatap Davina dengan curiga. Davina pura-pura tidak sadar. Ia sibuk mencari tisu di tasnya. "Apa ini?" "Davina?" tanya Riko. Suaranya terdengar tercekat. Tangannya menunjuk amplop itu. Davina menoleh dengan wajah polos. "Oh itu, entahlah. Tadi pagi ada di kotak pos depan rumah. Belum sempat aku buka, mungkin surat tagihan atau apa. Kenapa Mas Riko?" Riko buru-buru menyembunyikan kegugupannya. Tidak apa-apa. Cuma tulisannya aneh." Saat Dita kembali membawa teh, Riko memberi kode mata pada Dita ke arah amplop itu. Wajah Dita pun berubah pucat seketika. Suasana ruang tamu yang tadinya hangat penuh sandiwara, kini berubah menjadi tegang dan dingin. Davina menikmati setiap detiknya. Ia melihat keringat dingin mulai muncul di pelipis Riko. Setelah mereka pulang, Davina tahu mereka tidak akan bisa tidur nyenyak. Dan benar saja, Davina tidak berhenti di situ. Ia menggunakan nomor ponsel baru yang ia beli di pasar untuk mengirim pesan singkat ke nomor Riko. Pesan itu berbunyi, "Obat herbal itu rasanya pahit kan? Aku melihat kalian di apotik hari itu." Davina mematikan ponsel itu segera setelah pesan terkirim.
Ia membayangkan kepanikan yang terjadi di antara mereka saat ini. Di dalam mobil perjalanan pulang, Riko membanting setir ke pinggir jalan. Ia menunjukkan pesan itu pada Dita. Wajah Riko merah padam karena marah dan takut. "Siapa yang mengirim ini? Siapa yang tahu?" teriak Riko. Dita merebut ponsel itu. Matanya bergerak liar membaca pesan singkat tersebut. Tidak mungkin ada yang tahu. Tony, si asisten apoteker itu, sudah aku beri uang tutup mulut waktu itu. Jangan-jangan dia berkhianat. Atau jangan-jangan Davina tahu? Tuduh Riko panik. Tidak mungkin, Davina. Kamu lihat sendiri. Tadi dia seperti orang bodoh yang ketakutan melihat hantu. Bantah Dita keras. Meski suaranya terdengar ragu. Ini pasti orang lain. Seseorang mau memeras kita. Pertengkaran hebat terjadi di dalam mobil mewah itu. Mereka saling menyalahkan. Riko menuduh Dita ceroboh saat membeli obat, dan Dita menuduh Riko terlalu paranoid. Aliansi jahat mereka mulai retak. Ketakutan adalah senjata yang paling ampuh untuk memecah belah kesetiaan. Di rumahnya yang sunyi, Davina duduk di kursi kerja almarhum suaminya. Ia menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. "Mas," bisik Davina pelan. Mereka baru saja mencicipi hidangan pembuka. Hidangan utamanya belum aku sajikan. Davina mulai menyusun rencana berikutnya. Rencana yang akan membuat Riko dan Dita merasa diteror oleh bayang-bayang dosa mereka sendiri. Hingga mereka berharap lebih baik mati daripada hidup dalam ketakutan. Ketakutan adalah hantu yang paling nyata. Sejak menerima pesan ancaman dari nomor tidak dikenal itu, kehidupan Riko dan Dita berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Mereka tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap dering telepon membuat mereka terlonjak kaget. Riko menjadi paranoid. Terus-menerus mengintip dari balik tirai jendela apartemennya. Curiga bahwa ada orang yang mengawasi. Sementara Dita, di balik wajah tenangnya yang mulai retak, sibuk memikirkan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka berdua sampai pada kesimpulan yang sama, yaitu mereka butuh uang tunai dalam jumlah besar secepat mungkin. Uang itu rencananya akan digunakan untuk menyuap si pemeras misterius. Atau jika keadaan memburuk, sebagai bekal untuk kabur ke luar negeri. Satu-satunya sumber harta yang belum mereka keruk adalah simpanan emas batangan milik Pak Putra, yang diyakini Riko tersembunyi di balik dinding villa di puncak. Malam itu juga, mereka memutuskan kembali ke villa. Riko memacu mobilnya membelah jalan tol menuju puncak dengan kecepatan tinggi. Di kursi penumpang, Dita duduk gelisah sambil memilih ujung blus sutra yang dikenakannya. Tidak ada percakapan hangat seperti biasanya. Udara di dalam mobil terasa berat dan mencekam. Sesampainya di villa, suasana terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Kabut tebal turun menyelimuti pekarangan, membuat bunga-bunga mawar yang indah itu terlihat samar dan menyeramkan seperti tangan-tangan yang menggapai dari dalam tanah. Riko membuka pintu utama dengan kasar, menyalakan semua lampu yang ada di rumah itu. Ia tidak ingin ada satu sudut pun yang gelap. Tanpa mereka sadari, Davina sudah berada di sana lebih dulu. Ia tahu pola pikir mereka. Keserakahan akan selalu menuntun mereka kembali ke tempat harta itu berada. Davina memarkir mobil soalnya jauh di area hutan pinus. Lalu menyelinap masuk melalui pintu belakang yang kuncinya hanya ia dan Pak Putra yang tahu. Kini, Davina bersembunyi di dalam ruang kontrol rahasia di balik lemari buku. Tempat yang sama saat ia melihat pengkhianatan mereka pertama kali. Namun kali ini, Davina tidak hanya diam menonton.
Ia memegang kendali atas sistem rumah pintar yang baru dipasang Pak Putra beberapa bulan sebelum meninggal. Sebuah sistem yang Riko dan Dita tidak pernah tahu cara mengoperasikannya dengan benar. Riko dan Dita mulai membongkar ruang tengah. Riko membawa palu besar, mengetuk-metuk dinding di dekat perapian, mencari bunyi yang berbeda yang menandakan adanya rongga penyimpanan. Suara ketukan palu itu menggema di seluruh rumah yang sunyi. Dita membantu dengan memegang senter. Wajahnya tampak lelah dan tertekan. Saat mereka sedang sibuk berdebat tentang posisi berangkas, Davina memulai aksinya. Melalui panel kontrol di ruang rahasia, ia mematikan aliran listrik ruang tengah secara tiba-tiba. Gelap gulita. Dita menjerit kaget. Riko mengumpat keras, menyalakan senter ponselnya dengan tangan gemetar. Hanya mati lampu biasa, jangan histeris. Bentar Riko. Meski suaranya sendiri terdengar panik. Nyalakan gensetnya mas, aku tidak suka gelap. Rengek Dita. Belum sempat Riko bergerak, terdengar suara musik klasik mengalun pelan dari arah kamar kidul utama di lantai atas. Itu adalah lagu favorit Pak Putra. Lagu yang selalu diputar almarhum saat sedang bersantai sore hari. Musik itu terdengar lirih, namun sangat jelas di tengah keheningan malam. Wajah Riko dan Dita memucat seketika. Mereka saling pandang dengan mata terbelalak. Siapa yang menyalakan musik itu? Bisik Dita. Tubuhnya merapat ke arah Riko. Mungkin korsleting listrik yang memicu radio otomatis, jawab Riko. Mencoba mencari logika, meski kakinya terasa berat untuk melangkah. Ayo kita cek. Dengan langkah ragu, mereka menaiki tangga menuju lantai 2. Semakin dekat ke kamar utama, aroma yang sangat familiar mulai tercium. Aroma kayu cendana bercampur mint. Itu adalah wangi parfum khas Pak Putra. Wangi itu begitu kuat, seolah-olah Pak Putra baru saja lewat di koridor itu beberapa detik yang lalu. Dita menutup hidungnya. Matanya mulai berkaca-kaca karena ketakutan. Mas, wangi ini wangi Putra. Diam Dita, itu hanya sisa pengharum ruangan lama yang bocor, sanggah Riko. Tapi keringat dingin mulai mengucur deras di dahinya. Riko menendang pintu kamar utama hingga terbuka. Kosong. Tidak ada siapapun di sana. Musik klasik itu berhenti mendadak tepat saat pintu terbuka. Hening kembali menyergap. Namun, pandangan mereka tertuju pada satu benda di tengah ruangan. Kursi goyang rotan milik Pak Putra yang menghadap ke jendela. Kini bergoyang pelan. Krit. Krit, krit. Gerakannya konstan. Seolah ada seseorang yang sedang duduk di sana, menikmati pemandangan malam. Dita menjerit histeris, dan langsung berlari keluar kamar menuruni tangga. Riko yang mencoba bersikap berani, menodongkan palu ke arah kursi kosong itu. Keluar! Siapa di sana? Jangan main-main denganku! Teriaknya. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang menderu di luar jendela. Keberanian Riko runtuh. Ia berbalik dan lari menyusul Dita ke lantai bawah. Sesampainya di ruang makan, mereka dikejutkan lagi oleh pemandangan di atas meja. Di sana, di atas meja kaca yang bersih, tergeletak sebuah amplop putih besar. Padahal, 10 menit yang lalu saat mereka masuk, meja itu kosong. Riko mendekati meja itu dengan napas memburu. Ia mengambil amplop itu. Isinya adalah selembar kertas hasil fotokopi. Itu adalah salinan laporan medis palsu yang dibuat seolah-olah merupakan hasil otopsi ulang jenazah Pak Putra. Lengkap dengan stempel rumah sakit. Di bagian bawah kertas itu, tertulis dengan tinta tebal.
Penyebab kematian, racun herbal aconitum, diketahui oleh saksi mata. Tangan Riko gemetar hebat hingga kertas itu jatuh ke lantai. Dita memungutnya dan membacanya sekilas. Lututnya lemas, ia jatuh terduduk di lantai. Mereka tahu, Mas. Mereka tahu jenis racunnya. Isak Dita. Kita harus pergi dari sini. Arwah putra ada di sini. Dia mau membalas dendam. Bukan arwah, ini orang. Riko mencengkeram bahu Dita kasar, mengguncangnya agar sadar. Hantu tidak bisa memfotokopi dokumen. Ada orang yang masuk ke sini. Kita dijebak. Riko berlari ke pintu depan, berniat mengejar si penyusup. Namun saat ia mencoba membuka pintu, pegangannya macet, terkunci dari luar. Ia mencoba pintu belakang, jendela, semuanya terkunci rapat. Tirai besi otomatis yang dipasang Pak Putra untuk keamanan tiba-tiba turun menutupi semua jendela dan pintu, mengurung mereka di dalam seperti tikus dalam perangkap. Dari pengeras suara yang tersembunyi di langit-langit, terdengar suara rekaman tawa Pak Putra yang sedang bercanda dengan Davina bertahun-tahun lalu. Tawa itu terdengar hangat bagi orang lain. Tapi bagi Riko dan Dita malam itu, tawa itu terdengar seperti vonis hukuman mati. Matahari pagi menyusup masuk melalui celah-celah ventilasi, namun tidak mampu menghangatkan suasana di dalam villa yang terasa seperti penjara itu. Riko dan Dita menghabiskan malam dengan duduk berhimpitan di sudut ruang tamu, terjaga semalaman dengan mata merah dan lingkaran hitam yang tebal. Tirai besi keamanan akhirnya terbuka secara otomatis pada pukul 6 pagi, sesuai pengaturan sistem yang sudah diprogram Davina. Begitu celah terbuka, Riko langsung menyeret Dita keluar dari rumah itu. Mereka tidak peduli lagi dengan emas batangan atau harta karun di balik dinding. Yang mereka inginkan hanyalah pergi sejauh mungkin dari villa terkutuk itu. Namun, ketakutan yang mencekam semalam telah mengubah dinamika hubungan mereka. Rasa saling percaya yang selama ini menjadi fondasi kejahatan mereka kini hancur total. Di dalam perjalanan kembali ke Jakarta, Dita diam-diam menyusun rencananya sendiri. Ia merasa Riko terlalu ceroboh dan emosional. Jika terus bersama Riko, Dita yakin dirinya akan ikut terseret ke dalam kehancuran. Ia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Ia teringat pada sertifikat tanah villa yang berhasil ia curi dari berangkas Riko beberapa hari lalu. Ia sudah membuat duplikat palsu untuk Riko, sementara yang asli ada di tas tangannya sekarang. Dita berniat menjual villa itu secepatnya kepada seorang penadah properti bermasalah yang ia kenal lewat jaringan teman sosialitanya, lalu kabur membawa uangnya ke luar negeri, meninggalkan Riko sendirian menghadapi hantu atau pemeras itu. Davina, yang menyadap ponsel mereka melalui aplikasi pelacak yang ia tanamkan saat meminjam ponsel Riko dulu dengan alasan ponsel Davina habis baterai saat acara keluarga, mengetahui pergerakan ini. Ia membaca pesan teks yang dikirim Dita kepada seseorang bernama Pak Haji Burhan. Menyepakati pertemuan di sebuah gudang tua di pinggiran Jakarta untuk transaksi jual beli tanah bawah tangan secara tunai. Davina tersenyum dingin. Ini adalah kesempatan emas untuk mengadu domba mereka hingga hancur. Davina segera mengirim pesan anonim ke nomor Riko. Pesan itu singkat namun mematikan. Pasanganmu sedang menjual asetmu. Gudang tua Jalan Rawa Bebek nomor 4, pukul 10 pagi. Jangan biarkan dia kabur dengan uangmu. Riko yang sedang menyetir membaca pesan itu saat berhenti di lampu merah. Matanya membelalak. Ia menoleh ke arah Dita yang sedang pura-pura tidur di sebelahnya. Riko memeriksa tas tangan Dita secara kasar saat wanita itu terlenjak kaget. "Apa-apaan sih kamu, Mas?" teriak Dita.
Riko menemukan map berisi sertifikat asli villa di dalam tas Dita. Wajahnya merah padam menahan amarah yang meledak. Jadi ini rencanamu, ha? Kamu mau jual villa itu dan kabur sendirian. Riko menampar pipi Dita dengan keras. Mas, dengar dulu. Aku jual buat kita, buat bayar pemeras itu. Dita berbohong sambil memegangi pipinya yang perih. Pembohong, pesan ini bilang kamu mau kabur. Riko membanting ponselnya ke dashboard. Tanpa banyak bicara. Riko memutar balik arah mobil dengan beringas. Ia tidak jadi pulang ke apartemen, melainkan melaju kencang menuju alamat gudang yang disebutkan dalam pesan itu. Ia ingin memergoki Dita bertemu dengan pembelinya dan memberi pelajaran pada mereka semua. Dita menangis dan berteriak-teriak minta diturunkan. Tapi Riko sudah gelap mata. Ia mengunci pintu mobil secara sentral dan memacu kendaraan itu seperti orang gila, menyalip kendaraan lain dengan berbahaya. Sesampainya di area gudang tua yang sepi, Riko melihat sebuah mobil sedan hitam sudah terparkir di sana. Itu mobil pembeli, yang sebenarnya adalah orang suruhan Davina. Seorang aktor bayaran yang hanya diminta berpura-pura menunggu seseorang. Riko mengira itu komplotan Dita. Ia menyeret Dita keluar dari mobil. Mana orangnya? Mana orang yang mau kamu kasih sertifikat ini? Riko mengguncang tubuh Dita. Dita yang sudah ketakutan setengah mati, melihat Riko memegang kunci roda yang diambil dari bagasi. Mas, sadar mas, kita dijebak, tidak ada pembeli. Dita berusaha menyadarkan Riko, tapi percuma. Riko melangkah menuju mobil sedan hitam itu. Berteriak menantang orang di dalamnya untuk keluar. Saat perhatian Riko teralihkan, Dita melihat kesempatan. Ia mendorong Riko sekuat tenaga hingga Riko terhuyung. Lalu Dita berlari masuk ke kursi pengemudi mobil Riko. Dita mengunci pintu dan mencoba menyalakan mesin. Riko yang menyadari Dita hendak kabur, berlari mengejar dan memukul kaca jendela dengan kunci roda. Prang! Kaca samping pecah berhamburan. Dita menjerit, menginjak gas dalam-dalam. Mobil melesat maju, hampir menabrak Riko. Riko tidak menyerah. Ia melihat ada mobil pikap tua yang kuncinya masih tergantung di pintu gudang. Sebuah kebetulan yang sebenarnya juga sudah diatur oleh Davina yang menyewa gudang itu. Riko melompat masuk ke pikap itu dan mengejar Dita. Kejar-kejaran mobil terjadi di jalanan sepi menuju arah luar kota. Dita yang panik menyetir dengan tidak terkendali. Ia melihat Riko semakin dekat dari kaca spion. Sepupu Pak Putra itu terlihat seperti iblis yang siap mencabut nyawanya. Di sebuah tikungan tajam, Dita kehilangan kendali. Mobil mewah itu selip, menabrak pembatas jalan, dan berputar beberapa kali sebelum akhirnya berhenti dengan posisi miring menghantam pohon besar. Asap mengepul dari kap mesin. Riko menghentikan pikapnya tepat di belakang mobil Dita. Ia turun dengan napas memburu. Kunci roda masih di tangannya. Ia berjalan mendekati bangkai mobil mewah itu. Dita masih sadar, terjepit di antara kemudi dan kursi. Darah mengalir dari pelipisnya membasahi blus mewahnya yang kini terkoyak. Ia merintih minta tolong saat melihat Riko mendekat. Namun, alih-alih menolong, Riko justru tertawa histeris melihat kondisi Dita. Mau lari kemana lagi kamu? Dita sayang, kita ini satu paket. Kalau aku hancur, kamu juga hancur. Tiba-tiba terdengar suara sirene polisi meraung-raung mendekat dari kejauhan. Davina telah menelpon polisi, melaporkan adanya kecelakaan,
dan perkelahian brutal di lokasi tersebut. Riko panik. Ia tidak bisa tertangkap di sini dengan senjata di tangan, dan kondisi Dita yang parah. Ia juga membawa sertifikat asli di sakunya. Insting kriminalnya mengambil alih. Ia menarik paksa Dita keluar dari mobil yang ringsek, mengabaikan teriakan kesakitan wanita itu. "Bangun, kita harus pergi dari sini," bentak Riko. Ia menyeret Dita masuk ke dalam pikap tua itu. "Mas, sakit, tulang rusukku patah," rintih Dita. "Diam atau kuhabisi kau di sini." Riko memutar pikap itu dan kabur ke arah jalan tikus yang menuju kembali ke puncak. Di benak Riko yang sudah kacau, hanya ada satu tempat yang aman. Villa itu. Villa dengan sistem keamanan tinggi dan dinding tebal. Ia berpikir jika ia bisa sampai di sana, ia bisa bersembunyi, mengambil emas di balik dinding, lalu kabur lewat hutan di belakang villa. Ia tidak sadar bahwa ia justru sedang berlari masuk kembali ke dalam mulut singa. Davina memang menginginkan mereka kembali ke sana. Panggung terakhir sudah disiapkan. Dan kali ini tidak akan ada jalan keluar bagi mereka. Mobil pikap tua yang dikemudikan Riko meraung keras saat menanjak jalanan curam menuju villa. Mesinnya yang tua dipaksa bekerja melampaui batas, memuntahkan asap hitam pekat ke udara pegunungan yang dingin. Di kursi penumpang, Dita meringkuk kesakitan. Wajahnya lebam. Napasnya tersendat-sendat karena rasa nyeri yang menusuk di bagian rusuknya, akibat benturan keras saat kecelakaan tadi. Tidak ada lagi Dita yang anggun. Tidak ada lagi wanita sosialita yang sombong. Yang ada hanyalah sosok wanita ketakutan yang terjebak bersama seorang pria yang kini terlihat seperti orang gila. Riko mencengkeram kemudi dengan mata melotot. Mulutnya terus bergumam tidak jelas tentang emas, sertifikat, dan rencana pelarian. Bagi Riko, villa itu adalah satu-satunya benteng pertahanan terakhir. Ia yakin polisi tidak akan bisa menyentuhnya di sana. Setidaknya sampai ia berhasil mengambil harta simpanan Pak Putra dan kabur lewat jalan hutan di belakang bukit. Begitu sampai di halaman depan villa, Riko tidak memarkir mobil dengan benar. Ia membiarkan mobil itu berhenti miring di telah pekarangan bunga mawar yang indah, melindas beberapa tanaman kesayangan almarhum Pak Putra tanpa rasa bersalah. Riko turun, berlari memutar ke pintu penumpang dan menyeret Dita keluar. Dita menjerit kesakitan saat lengannya ditarik kasar. Namun Riko tidak peduli. Ia memapah atau lebih tepatnya menyeret Dita menuju pintu utama. Riko menggunakan kunci cadangan yang selalu ia bawa untuk membuka pintu. Begitu mereka masuk, Riko langsung membanting pintu dan menguncinya rapat-rapat. Lalu menumpuk kursi dan meja ke depan pintu sebagai barikade. Seolah-olah polisi akan mendobrak masuk detik itu juga. Suasana di dalam villa terasa mencekam. Langit di luar mulai gelap karena mendung tebal yang menggantung, membawa pertanda badai besar akan segera turun. Riko mendudukkan Dita di sofa ruang tengah. Lalu ia berlari ke dapur mencari peralatan. Ia kembali membawa sebuah palu besar dan linggis. Matanya menatap dinding di samping perapian dengan tatapan liar. Dinding itu dilapisi kertas dinding bermotif klasik yang elegan. Namun bagi Riko, itu hanya penghalang antara dirinya dan kebebasan finansial. Riko yakin berdasarkan cerita-cerita lama Pak Putra saat masih hidup, bahwa di balik dinding itulah brankas rahasia tertanam. Pak Putra pernah bercanda bahwa ia menyimpan dana darurat dalam bentuk emas batangan di dinding yang paling kokoh di rumah itu. Tanpa membuang waktu, Riko mulai menghantamkan palu ke dinding.
Bam, bam. Suara hantaman itu menggema ke seluruh ruangan, memecah kesunyian villa. Debu semen dan serpihan batu bata mulai berhamburan mengotori lantai marmer yang bersih. Dita terbatuk-batuk karena debu. Ia mencoba memohon pada Riko untuk berhenti. Dita merasa ada yang tidak beres dengan rumah ini. Perasaannya mengatakan bahwa mereka sedang diawasi. Namun Riko sudah tuli terhadap akal sehat. Ia terus memukul, merobek kertas dinding, menghancurkan plesteran semen. Hingga akhirnya denting logam terdengar. Tang, mata Riko berbinar. Ia memukul lebih keras di area itu, merontokkan sisa-sisa semen, hingga terlihatlah sebuah pintu berangkas besi berwarna hitam yang tertanam kokoh di dalam dinding. Riko tertawa histeris. Ia menjatuhkan palunya dan berlutut di depan berangkas itu, seolah sedang menyembah berhala. Tangannya gemetar saat meraba permukaan besi dingin itu. Akhirnya, tiket kebebasannya ada di depan mata. Emas batangan senilai miliaran rupiah pasti ada di dalamnya. Cukup untuk hidup mewah di luar negeri dan melupakan semua kekacauan ini. Namun, tawa Riko terhenti mendadak saat ia melihat panel kunci berangkas tersebut. Itu bukan kunci putar biasa, melainkan panel digital yang membutuhkan 6 digit kode angka. Riko mencoba memasukkan tanggal lahir Pak Putra. Lampu merah berkedip diikuti bunyi bip panjang tanda salah. Riko mencoba lagi. Kali ini memasukkan tanggal kematian Pak Putra. Salah lagi. Keringat dingin mulai bercucuran di dahi Riko. Ia menoleh ke arah Dita yang masih terbaring lemah di sofa. Riko bangkit dan mencengkeram kerah baju Dita. Ia mengguncang tubuh wanita itu dengan kasar. Riko berteriak menanyakan, apakah Dita tahu kombinasi angka yang mungkin digunakan Pak Putra? Dita menangis, menggelengkan kepala. Ia berkata bahwa Pak Putra tidak pernah memberitahunya soal berangkas, apalagi kodenya. Riko tidak percaya. Ia menuduh Dita menyembunyikan sesuatu. Di tengah kepanikan Riko yang mencoba menebak-nebak sandi, tiba-tiba lampu di seluruh villa padam total. Kegelapan menyergap seketika, membuat ruangan itu menjadi gulita pekat. Dita menjerit ketakutan. Di luar, suara guntur menggelegar, diikuti kilatan petir yang menyambar, menerangi ruangan sesaat dengan cahaya putih yang menyilaukan, menciptakan bayangan-bayangan mengerikan di dinding yang hancur. Riko menyalakan senter ponselnya dengan tangan gemetar. Ia mengarahkan cahaya ke sekeliling ruangan, waspada terhadap serangan tiba-tiba. Lalu, suara itu muncul. Dari sistem audio rumah yang tersembunyi di langit-langit, terdengar suara langkah kaki yang berat. Tap, tap, tap. Suara itu terdengar seperti seseorang sedang berjalan mondar-mandir di lantai 2. Tepat di atas kepala mereka. Riko menodongkan linggis ke langit-langit, berteriak menantang siapapun yang ada di sana untuk turun. Namun suara langkah kaki itu berhenti, digantikan oleh suara rekaman yang sangat mereka kenal. Itu adalah suara almarhum Pak Putra. Suara itu terdengar jernih, tenang, namun penuh wibawa. Seolah-olah Pak Putra sedang berdiri di ruangan itu bersama mereka. Kamu tahu kenapa aku membangun villa ini? Suara Pak Putra menggema di kegelapan. Untuk tempat berlindung keluargaku. Bukan untuk tempat persembunyian para pengkhianat. Dita menutup telinganya, menangis histeris. Ia memohon ampun, bersujud di lantai. Mengira arwah Pak Putra benar-benar datang menuntut balas. Riko yang awalnya skeptis, kini mulai goyah.
Bagaimana mungkin ada rekaman suara yang begitu spesifik? Apakah Pak Putra sudah tahu rencana busuk mereka sejak dulu dan menyiapkan rekaman ini? Riko merasa terjepit. Ia kembali berbalik ke arah brankas, mencoba membukanya dengan paksa menggunakan linggis. Ia mencongkel celah pintu brankas sekuat tenaga, mengabaikan suara Pak Putra yang terus berbicara tentang kejujuran dan kesetiaan. "Kalian menginginkan emas itu?" Suara rekaman Pak Putra kembali terdengar. Kali ini dengan nada yang lebih dingin. "Emas itu ada, tapi hanya orang yang tulus yang tahu kuncinya. Orang yang mengingat hari paling bahagia dalam hidupku." Riko terdiam. Hari paling bahagia. Ia mencoba mengingat-ingat. Tanggal pernikahan Pak Putra. Ia sudah mencobanya tadi, tapi gagal. Kelahiran anak mereka yang meninggal saat bayi. Salah juga. Riko frustrasi. Ia memukul pintu brankas dengan tangan kosong hingga berdarah. Sementara itu, Dita yang meringkuk di lantai tiba-tiba teringat sesuatu. Davina. Kunci dari semua ini pasti berhubungan dengan Davina. Pak Putra sangat mencintai istrinya. Hari paling bahagia bagi Pak Putra pasti berkaitan dengan Davina. "Coba tanggal pertama kali mereka bertemu, Mas," bisik Dita dengan suara parau. "Pak Putra pernah cerita padaku. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama tanggal 14 Februari, saat hujan deras di halte kampus." Riko menatap Dita ragu, tapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar dan diterangi cahaya kilat yang menyambar-nyambar dari jendela, Riko menekan tombol angka di brankas. 1, 4, 0, 2, 9, 5. Hening sejenak. Lalu terdengar bunyi klik mekanis yang halus. Lampu indikator di brankas berubah menjadi hijau. Pintu brankas terbuka sedikit. Riko bersorak kegirangan. Ia merasa menang. Ia merasa telah mengalahkan hantu Pak Putra. Dengan rakus, ia menarik pintu besi berat itu hingga terbuka lebar. Riko mengarahkan senter ke bagian dalam brankas, siap melihat tumpukan emas yang berkilauan. Namun, senyum di wajah Riko lenyap seketika. Brankas itu kosong. Tidak ada emas. Tidak ada uang tunai. Tidak ada perhiasan. Hanya ada satu benda kecil yang diletakkan tepat di tengah-tengah ruang brankas yang gelap itu. Sebuah tablet digital yang layarnya menyala otomatis begitu pintu dibuka. Di layar tablet itu, wajah Davina muncul secara siaran langsung. Davina sedang duduk di kursi yang nyaman, menatap lurus ke arah kamera dengan tatapan dingin yang menusuk jiwa. "Selamat, Riko. Kamu berhasil memecahkan kodenya," ucap Davina melalui layar tablet itu. Suaranya terdengar langsung dari pelantang suara tablet, bukan rekaman. "Tapi sayang sekali. Harta yang kamu cari sudah aku pindahkan ke bank syariah 2 hari setelah kematian Mas Putra. Kamu terlambat 2 tahun. Riko merah padam. Ia membanting tablet itu ke lantai hingga pecah berkeping-keping. "Keluar kau, Davina. Aku tahu kau ada di sini. Jangan sembunyi seperti pengecut," teriak Riko menggila. Ia menyadari bahwa selama ini ia tidak sedang melawan hantu, melainkan melawan Davina yang ternyata jauh lebih cerdik daripada yang ia bayangkan. Riko mengambil kembali linggisnya. Ia berlari menuju tangga, yakin bahwa Davina bersembunyi di lantai atas, di ruang kontrol tempat rekaman itu berasal. Dita mencoba menahan kaki Riko, melarangnya pergi karena takut ditinggal sendirian dalam gelap.
Tapi Riko menendang tangan Dita hingga terlepas. "Aku akan membunuhnya," geram Riko dengan mata merah menyala. "Kalau aku tidak bisa memiliki harta ini, tidak ada yang boleh memilikinya." Riko menaiki tangga 2 demi 2. Napasnya memburu seperti banteng yang terluka. Ia siap menghancurkan apapun yang menghalanginya. Namun, saat ia sampai di bordes tangga, lampu sorot yang sangat terang tiba-tiba menyala dari arah atas. Menyorot tepat ke wajah Riko hingga ia silau dan harus menutup matanya. Langkah Riko terhenti. Di puncak tangga, berdiri sesosok bayangan hitam yang tegap, memegang kendali atas seluruh situasi malam itu. Cahaya lampu sorot itu perlahan meredup, menyisakan penerangan remang-remang yang dramatis. Riko menurunkan tangannya yang menutupi wajah, berusaha memfokuskan pandangan. Di ujung tangga lantai 2, Davina berdiri dengan tenang. Ia tidak terlihat takut sedikit pun. Penampilannya sangat berbeda dengan Davina yang biasa Riko kenal. Tidak ada lagi gamis longgar berwarna pastel yang lembut. Malam ini, Davina mengenakan pakaian serba hitam yang praktis. Kerudungnya dililit rapi di leher, dan tatapan matanya tajam setajam mata elang. Di tangannya, ia memegang sebuah pengendali jarak jauh untuk sistem rumah pintar. "Turunkan senjatamu, Riko," ucap Davina dengan suara datar namun penuh perintah. Riko justru tertawa meremehkan. Ia merasa di atas angin secara fisik. Davina hanyalah seorang wanita lemah di matanya. Sementara ia memegang linggis besi yang mematikan. "Kau pikir kau siapa menyuruhku? Kau sendiri yang di sini, Davina. Tidak ada polisi, tidak ada satpam. Kau baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupmu dengan menampakkan diri." Riko kembali melangkah naik. Linggis diangkat tinggi-tinggi siap untuk dihantamkan. Namun, Davina tidak bergeming. Ia hanya menekan satu tombol di pengendali jarak jauhnya. Tiba-tiba, dari sisi kiri dan kanan dinding tangga, menyembur gas asap pemadam api otomatis. Asap putih tebal itu langsung menyelimuti Riko, membuatnya batuk-batuk hebat dan kehilangan orientasi. Riko terhuyung mundur. Matanya perih bukan main. Ia mengayunkan linggisnya membabi buta ke udara kosong, tapi tidak mengenai apapun. "Mas Putra memasang sistem keamanan ini untuk melindungi kami dari perampok." Suara Davina terdengar bergema dari pelantang suara di dinding. Karena ia menggunakan mikrofon agar suaranya terdengar jelas di tengah kekacauan itu. Tapi dia tidak pernah menyangka perampoknya justru adalah saudaranya sendiri. Di bawah, Dita yang mendengar keributan itu mencoba menyeret tubuhnya ke arah pintu keluar. Ia ingin kabur. Ia tidak peduli lagi pada Riko. Namun, pintu utama masih terhalang barikade meja kursi yang dibuat Riko sendiri. Dita menangis putus asa, menyadari bahwa mereka benar-benar terjebak dalam perangkap tikus yang mereka buat sendiri. Asap di tangga perlahan menipis karena kipas penyedot udara otomatis menyala. Riko masih berdiri di tengah tangga. Wajahnya merah, matanya berair, tapi kemarahannya belum surut. Ia melihat Davina masih berdiri di posisi yang sama. Riko meludah ke lantai. "Kau licik, Davina. Kau menjebak kami. Kau memalsukan tanda tangan itu, kan? Kau yang mengirim pesan itu." "Aku hanya memancing," jawab Davina tenang. "Kalian sendiri yang memakan umpannya karena keserakahan kalian. Kalian membunuh suamiku.
Kalian meracuninya perlahan-lahan. Apa kalian pikir Tuhan tidur? Persetan dengan Tuhan! Riko berteriak. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Pengakuan itu akhirnya keluar, dipicu oleh provokasi Davina. Iya, aku yang merancangkannya. Aku yang menyuruh Dita menukar obat sialan itu. Putra itu bodoh. Dia punya segalanya, tapi dia pelit. Dia memberiku gaji buta yang kecil, sementara dia hidup mewah. Dia pantas mati. Dan kau juga akan menyusunya malam ini. Riko nekat menerjang naik tangga lagi. Kali ini lebih cepat, mengabaikan rasa perih di matanya. Jarak mereka tinggal 5 meter. 4 meter. Riko sudah membayangkan akan menghabisi Davina di sana. Namun Davina tetap tenang. Ia mengangkat tangannya, menunjuk arah sudut-sudut ruangan di langit-langit. Lihat ke atas, Riko, kata Davina. Riko refleks mendongak. Di sela-sela lampu gantung, di sudut-sudut plafon, lampu indikator merah kecil berkedip-kedip dari beberapa kamera CCTV. Kamera itu tidak hanya merekam, lanjut Davina. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang mematikan. Sistem ini terhubung langsung ke internet. Sejak lampu menyala tadi, aku sudah mengaktifkan siaran langsung ke akun media sosial Yayasan Keluarga Besar kita, ke grup pengacara kantor Mas Putra, dan tautannya otomatis terkirim ke nomor darurat kepolisian daerah. Langkah Riko terhenti membeku. Linggis di tangannya terasa sangat berat. Apa? Suaranya tercekat. Semua orang baru saja mendengar teriakanmu, Riko. Jelas Davina dengan nada puas. Ribuan orang sedang menonton sekarang. Mereka mendengar pengakuanmu bahwa kau membunuh Mas Putra. Mereka melihat wajahmu, senjata di tanganmu, dan kegilaanmu. Kau baru saja mengakui kejahatanmu di depan hakim, jaksa, dan seluruh dunia. Wajah Riko berubah pucat pasi, seputih mayat. Ia menoleh ke arah kamera terdekat dengan tatapan horor. Realitas menghantamnya dengan keras. Ini bukan lagi soal pertarungan fisik 1 lawan 1. Ini adalah eksekusi sosial dan hukum yang sempurna. Riko merasa lututnya lemas. Linggis di tangannya jatuh berdenting menimpa anak tangga, menggelinding ke bawah. Dari kejauhan, di luar dinding villa yang tebal, sayup-sayup terdengar suara sirene mobil polisi yang semakin mendekat. Bukan satu, tapi banyak. Rauan sirene itu membelah badai, menjadi musik pengiring kehancuran Riko dan Dita. Riko mundur perlahan, menggelengkan kepala tidak percaya. Tidak mungkin, gumamnya. Ia berbalik, berlari menuruni tangga, melompati tubuh Dita yang masih terkapar, dan berusaha membongkar barikade di pintu depan. Minggir, aku harus pergi. Riko melempar kursi-kursi itu dengan panik. Ia berhasil membuka kunci pintu, menarik gagangnya dengan kasar. Pintu terbuka. Angin kencang dan air hujan langsung menyembur masuk. Namun, Riko tidak bisa melangkah keluar. Di halaman villa, puluhan lampu sorot dari mobil polisi sudah menantinya. Cahaya biru dan merah berputar-putar menyilaukan mata. Beberapa polisi bersenjata lengkap sudah berdiri dalam posisi siaga di balik pintu mobil mereka, mengarahkan senjata ke arah Riko. Angkat tangan, jatuhkan senjata. Anda sudah terkepo. Suara peringatan dari megafon polisi terdengar tegas. Riko terpaku di ambang pintu. Di belakangnya, Dita menangis meraung-raung, menyadari nasib mereka sudah tamat. Di lantai atas, Davina berjalan perlahan menuruni tangga. Ia tidak lari, tidak sembunyi. Ia berjalan melewati Dita yang sedang meratap.
melewati Riko yang mematung di pintu, dan melangkah keluar ke teras. Polisi tidak menahan Davina. Mereka tahu dialah pelapornya. Davina berdiri di bawah naungan atap teras, membiarkan angin malam menerpa wajahnya. Ia melihat Riko diringkus oleh petugas, diborgol tangannya ke belakang, dan dipaksa tiarap di tanah berlumpur. Tanah yang sama di mana bunga-bunga mawar kesayangan Pak Putra tumbuh. Wajah Riko penuh lumpur, sama kotornya dengan hatinya. Kemudian Dita digotong keluar oleh tim medis kepolisian. Wajahnya penuh air mata dan penyesalan saat melihat Davina. Dita mencoba menggapai tangan Davina saat ditandu melewatinya. Bibirnya bergerak mengucapkan kata maaf tanpa suara. Davina tidak menepis, tapi juga tidak menyambut tangan itu. Ia hanya menatap sahabat pengkhianat itu dengan pandangan kosong. "Simpan maafmu untuk pengadilan akhirat, Dita," bisik Davina pelan, namun cukup jelas untuk didengar. "Di dunia ini, kalian harus bayar tunai semua hutang nyawa itu." Malam itu, villa di puncak yang biasanya sunyi menjadi saksi bisu runtuhnya keserakahan manusia. Davina melihat mobil-mobil polisi membawa pergi 2 orang yang pernah sangat dekat dalam hidupnya. Ia tidak merasa bahagia, tapi ia merasa lega. Beban berat yang menghimpit dadanya selama 2 tahun akhirnya terangkat. Keadilan telah ditegakkan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kecerdasan dan kesabaran seorang istri yang terluka. Di tengah badai yang mulai reda, Davina tahu bahwa esok pagi, matahari akan terbit lebih cerah dari biasanya. Berita penangkapan di villa puncak itu menyebar lebih cepat daripada api yang membakar hutan kering. Berkat siaran langsung yang diaktifkan Davina, drama penangkapan Riko dan Dita tidak hanya menjadi konsumsi pihak berwajib, tetapi juga menjadi tontonan publik secara langsung. Ribuan orang yang menyaksikan detik-detik Riko berteriak mengakui pembunuhan itu, segera membagikan rekaman tersebut ke berbagai platform media sosial. Dalam hitungan jam, nama Riko dan Dita menjadi topik paling hangat di seluruh negeri, lengkap dengan hujatan dan kutukan dari warganet yang geram melihat kekejaman mereka terhadap kerabat sendiri. Di kantor kepolisian daerah, suasana tak kalah riuh. Halaman parkir dipenuhi mobil wartawan yang berebut ingin mendapatkan gambar 2 tersangka pembunuhan sensasional itu. Namun, di dalam ruang interogasi yang dingin dan bertinding kedap suara, suasana justru terasa sangat mencekam. Riko duduk di kursi besi dengan tangan terborgol ke meja. Wajahnya yang dulu sombong kini layu. Matanya merah dan bengkak. Sisa lumpur masih menempel di pakaiannya. Di ruangan terpisah, Dita sedang diperiksa oleh penyidik wanita. Berbeda dengan Riko yang masih mencoba memasang wajah keras, Dita sudah hancur total. Ia menangis tanpa henti, meracau tentang rasa sakit di tulang rusuknya, dan ketakutan akan penjara. Penyidik senior, AKP Danu, masuk ruangan Riko membawa sebuah tablet. Ia meletakkan tablet itu di atas meja, memutar ulang rekaman pengakuan Riko di tangga villa. Riko memalingkan wajahnya, tidak sanggup melihat kebodohannya sendiri. AKP Danu dengan tenang menjelaskan bahwa bukti video itu, ditambah dengan kesaksian Tony dari apotik yang sudah dijemput polisi malam itu juga, serta temuan sisa racun herbal di apartemen Dita, sudah cukup untuk menjerat mereka dengan pasal pembunuhan berencana. Hukuman maksimalnya adalah mati atau penjara seumur hidup. Mendengar kata hukuman mati, pertahanan mental Riko runtuh seketika. Sifat asli Riko yang pengecut akhirnya muncul. Ia mulai bernyanyi. Ia menimpakan semua kesalahan kepada Dita.
Riko bersikeras bahwa ide pembunuhan itu murni berasal dari Dita. Ia mengaku hanya dimanipulasi oleh kecantikan dan bujuk rayu Dita. Riko bercerita bahwa Dita yang mencari jenis racun yang sulit dideteksi. Dita yang memasukkan surat kuasa. Dan Dita yang mendesak untuk segera menguasai aset-aset Pak Putra. Riko berusaha meyakinkan penyidik bahwa dirinya hanyalah korban keadaan yang ikut terseret karena cinta buta. Ia bahkan memohon-mohon agar diizinkan bertemu Davina untuk meminta maaf. Berharap sepupu iparnya itu masih punya sisa belas kasihan. Sementara itu, di ruang sebelah, Dita yang diperdengarkan rekaman suara Riko yang menyalahkannya, meledak dalam kemarahan histeris. Merasa dikhianati oleh kekasih gelapnya, Dita membalas dengan membongkar semua peran Riko tanpa sisa. Dita mengungkapkan bahwa Riko lah yang memiliki motif finansial paling kuat karena terlilit utang judi daring yang sangat besar. Dita mengaku Riko pernah mengancam akan menyakitinya jika ia tidak membantu melancarkan rencana menyingkirkan Pak Putra. Dita juga memberikan lokasi penyimpanan dokumen-dokumen palsu lainnya yang disembunyikan Riko, termasuk rencana mereka untuk memasukkan surat kematian Davina di masa depan agar bisa menguasai seluruh harta warisan tanpa sisa. Kedua penjahat itu kini saling mangsa. Aliansi jahat yang mereka bangun di atas darah Pak Putra hancur lebur, digantikan oleh kebencian dan keinginan untuk saling menjatuhkan demi mendapatkan keringanan hukuman. Polisi mencatat semuanya dengan rapi. Semakin mereka saling tuduh, semakin lengkap kepingan teka-teki kejahatan ini. Davina, yang duduk di ruang tunggu ditemani pengacara keluarga, mendengarkan laporan singkat dari AKP Danu dengan wajah datar. Tidak ada rasa senang melihat kehancuran mereka. Hanya rasa lega yang mendalam bahwa kebenaran akhirnya terungkap. Keesokan harinya, media massa memampang wajah Riko dan Dita di halaman depan dengan judul besar yang memalukan. Reputasi sosial mereka hancur berkeping-keping. Keluarga besar Riko yang selama ini membela dan memanjakannya, kini berbalik membuangnya. Mereka malu mengakui Riko sebagai anggota keluarga. Bisnis butik Dita langsung bangkrut karena diboikot oleh pelanggan dan semua asetnya disita sebagai barang bukti hasil pencucian uang. Mereka benar-benar kehilangan segalanya. Kebebasan, harta, nama baik, dan masa depan. Davina menyempatkan diri untuk melihat mereka satu kali terakhir sebelum dipindahkan ke rutan pusat. Ia berdiri di balik kaca satu arah ruang tahanan sementara. Ia melihat Riko duduk meringkuk di sudut sel. Tampak menyedihkan dan kotor. Jauh dari sosok pria angkuh yang dulu duduk di kursi Pak Putra. Davina menempelkan telapak tangannya ke kaca dingin itu. Ia teringat senyum tulus suaminya yang dikhianati oleh sepupu sendiri. Dalam hati, Davina berpamitan pada masa lalu yang kelam itu. Ia sudah melakukan tugasnya sebagai istri. Ia sudah membersihkan nama suaminya dan menyeret para pembunuh itu ke pengadilan dunia. Sekarang, sisanya ia serahkan pada hukum negara dan hukum Tuhan. Davina berbalik, melangkah keluar dari kantor polisi, disambut oleh cahaya matahari pagi yang terasa lebih hangat dari biasanya. 6 bulan telah berlalu sejak malam badai di puncak itu. Roda keadilan telah berputar hingga mencapai titik akhirnya. Di ruang pengadilan yang padat pengunjung, hakim mengetukkan palunya 3 kali dengan tegas, menandai berakhirnya persidangan panjang yang melelahkan. Vonis telah dijatuhkan. Riko dan Dita dinyatakan bersalah atas tindak pidana pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen, dan penggelapan aset.
Majelis hakim tidak memberikan ampun sedikit pun mengingat kekejian cara mereka menghabisi nyawa korban dan ketiadaan rasa penyesalan yang tulus selama persidangan. Rico dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Saat vonis dibacakan, Rico pingsan di kursi terdakwa. Harapannya untuk menghirup udara bebas telah musnah selamanya. Ia akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi, menua sendirian, tanpa ada yang peduli. Dihantui oleh bayang-bayang sepupunya sendiri. Sementara itu, Dita divonis 20 tahun penjara. Wajah cantiknya kini terlihat tua dan keriput. Matanya kosong tanpa harapan. Hukuman sosial bagi mereka bahkan lebih berat. Nama mereka akan selamanya tercatat dalam sejarah kriminal sebagai contoh nyata dari keserakahan yang membinasakan. Karma telah membayar lunas setiap tetes air mata Davina dan setiap rasa sakit yang dirasakan Pak Putra. Selesai urusan pengadilan, Davina kembali ke villa di puncak. Namun, villa itu kini tampak berbeda. Davina telah melakukan renovasi besar-besaran. Ia membuang semua perabot yang pernah disentuh oleh Rico dan Dita. Sofa kulit tempat Rico duduk, kasur, bahkan dinding tempat berangkas itu pernah tertanam. Semuanya dirombak. Davina ingin menghapus jejak energi negatif mereka dari tempat itu. Namun, satu hal yang tidak ia ubah adalah taman bunga mawar di halaman depan. Bunga-bunga itu tetap tumbuh subur, mekar dengan warna merah dan putih yang mempesona, seolah merayakan kemenangan kebaikan atas kejahatan. Sesuai dengan amanat lisan Pak Putra yang pernah diucapkan semasa hidup, Davina tidak menjual villa itu. Ia mengubah fungsinya. Kini, pelang kayu artistik tergantung di gerbang depan bertuliskan, Rumah Singgah Putra Harapan. Davina mendedikasikan villa tersebut sebagai rumah asuh bagi anak-anak yatim piatu berprestasi yang membutuhkan tempat tinggal dan pendidikan. Suara tawa anak-anak kini mengisi ruangan-ruangan yang dulunya sunyi dan mencekam. Ruang tengah tempat Rico dulu merokok dengan angkuh, kini menjadi ruang belajar bersama, di mana anak-anak membaca buku dan mengejar mimpi mereka. Sore itu, Davina duduk di bangku taman, memandangi anak-anak asuhnya yang sedang bermain kejar-kejaran di antara barisan bunga mawar. Angin sejuk pegunungan meniup lembut ujung kerudungnya. Seorang gadis kecil menghampiri Davina, memberikan setangkai mawar putih yang baru dipetiknya. Davina tersenyum, menerima bunga itu dan mengelus kepala anak itu dengan sayang. Ia merasakan kedamaian yang luar biasa di hatinya. Rasa dendam, marah, dan sedih yang dulu membakar jiwanya kini telah padam, berganti dengan rasa syukur dan ketenangan. Davina menatap ke langit yang mulai jingga. Ia merasa seolah-olah Pak Putra sedang tersenyum padanya dari atas sana. Ia tahu suaminya pasti bangga. Harta yang dulu menjadi rebutan dan sumber malapetaka, kini telah menjadi sumber berkah bagi banyak orang. Rico dan Dita mungkin mengira harta adalah segalanya. Tapi mereka lupa bahwa warisan terbesar seseorang adalah kebaikan yang ditinggalkan. Semuanya sudah selesai, Mas, bisik Davina pelan pada angin yang berhembus. Kamu bisa istirahat dengan tenang sekarang. Rumah ini sudah kembali bersih, sebersih hatimu dulu. Davina bangkit dari duduknya saat azan maghrib mulai berkumandang dari masjid desa di kejauhan. Ia berjalan masuk ke dalam rumah yang kini penuh dengan cahaya dan kehidupan. Tidak ada lagi hantu masa lalu. Tidak ada lagi ketakutan. Davina telah menutup lembaran kelam hidupnya dan membuka lembaran baru yang penuh dengan harapan.
Ia belajar bahwa kejahatan mungkin bisa menang sesaat karena kelicikan, tapi kebenaran akan selalu menang selamanya dengan kesabaran. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Silahkan tulis pendapat kalian tentang hukuman Riko dan Dita di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel Cerita Balas Diam agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.